dipersembahkan oleh Baik, terima kasih untuk tadi box 9. 2045 ya, Oh, box iya. 9. Kita akan masuk ke box selanjutnya. Pilih nomor berapa? Yang tengah, box 5. Box 5, kita buka box nomor 5. Cek fakta. Duto silakan, tadi ingin bertanya. Iya, jadi kan ini kebetulan Mbak Tia kan memang lulusan hukum ya, dan mungkin lebih paham tentang hukum lah dibanding saya. Saya komika. Mbak Tia ngelihat UIT itu sendiri gimana, terus ke depannya ini UIT itu harusnya seperti apa gitu sih. Menurut aku UITE ini dengan banyaknya pasal karet justru membahayakan gitu untuk orang-orang yang mau bebas berpendapat. Kadang kritik justru dijadikan terkesan menyerang dan melanggar aturannya gitu. Menurut aku harusnya itu menjamin kebebasan pendapat, menjamin bahwa ya kita bisa menyampaikan kritik, menyampaikan saran itu dengan tenang. Untuk mengkriminalisasi seseorang karena punya pendapat yang berbeda itu harusnya menurut aku pribadi harusnya nggak bisa gitu. Oke. Saya dari tadi tuh melihat sosok Tia ya, yang sangat kuat substansinya. Alhamdulillah. Sementara saya banyak mendengar di masyarakat bahwa Gen Z itu sebetulnya lebih suka gimmick dan substansi gitu. Nah, menurut Tia sendiri sebetulnya mereka sukanya substansi atau gimmick sih? Menurut aku kalau aku ngeliat di sosmed ya ada segmen yang peduli dengan gimmick juga, ada segmen yang peduli dengan substansi dan ya nggak salah sih, itu pilihan orang gitu, nggak Cuman kalau aku lebih merasa bahwa lebih banyak yang sekarang peduli dengan substansi. Dan itu banyak mulai dengan Gen Z juga gitu, apalagi misalnya belakangan ini kan ada isu Palestina tuh udah mulai rame dan banyak yang sharing-sharing tentang apa sih yang sedang terjadi di sana, terus gerakan-gerakan yaitu dari anak-anak muda gitu. Waktu sebagai mahasiswa ya, itu lebih cenderung ke anak depan atau anak belakang? Yang duduknya di belakang atau duduk di anak depan itu? Tergantung sih masuk kelasnya jam berapa gitu. Oh, gitu. Gitu, jadi tidak berpengaruh pada substansi. Karena dia bukan ordal. Bukan orang. Dan dia bukan gennya Bang Hensat juga. Iya. Datang belakangan supaya di belakang dulunya kan. Bisa juga. Tapi ada satu yang menarik, cek fakta gitu ya. Anies Baswedan dalam pidatonya kemarin bahwa hukum itu ditekuk gitu ya. Baru kedua Ibu katakan tadi bahwa hukum itu tidak tegap gitu ya. Nah, lalu ada nggak bisa Tia jelaskan kepada kami sebagai cek fakta yang akhir-akhir ini ada nggak perilaku yang tidak tegak hukum atau katakanlah tajam ke atas, tumpul ke atas tajam ke bawah. Sebagai sarjana hukum tentu tidak lepas dari pengamatan kan, ada nggak realitas itu di Indonesia terjadi? Yang paling meresahkan. Yang meresahkan. Ya maksudnya nggak cuma satu kejadian ya. Bisa dua contoh, kasih contoh saja lah. Jadi makin banyak. Ya makin banyak nih. Jadi ada keputusan-keputusan yang menunjukkan bahwa hukum itu diatur kekuasaan. Harusnya kekuasaan itu diatur oleh hukum. Contoh. Contohnya, mungkin teman-teman tahu sendiri. Kan cek fakta ini. ada banyak. Misalnya banyak kasus-kasus di mana yang seperti Abah katakan kemarin, ada ibu yang mengalami KDRT. Iya. Dia itu melaporkan tapi tidak ditindaklanjuti. Mungkin karena nggak ada ordal. Dan sekarang kan kemarin Abah mempromosikan hotline Paris ya. Iya. Nah itu juga Pengacara gratis. pengacara gratis. Jadi gimana walaupun mereka nggak bisa bayar pengacara, harus didampingi dan mendapatkan hak-haknya di mata hukum gitu. Pernah nggak orang lain mendekati Ibu Tia sebagai orang dalam ketika Anies Baswedan jadi gubernur? Paling ini sih kayak waktu itu ada teman-teman yang mau ngadain acara di balai kota gitu. Cuman kalau dari situ aku ya mengarahkan aja, karena mungkin mereka nanya ke aku ya karena mereka nggak tahu mau hubungin siapa gitu. Jadi ya aku arahkan, oh bisa kontak ke sini. Berarti tetap pada prosesnya gitu ya? Tetap pada prosesnya. Baik, terima kasih. Ini
Yuk. Oke, silakan. Cek fakta, ini agak-agak ringan-ringan lah. Ini hubungan antar capres, antar keluarga capres. Nah, sedekat apa sih Tia sama putranya Pak Ganjar Pranowo? Katakanlah, pernah kenal nggak sih? Atau Kenal. kenal ya? Sebelumnya kenal ya. Capres tuh berarti Kenalnya kapan? Ganjar Prabowo ya. Ya Ganjar Prabowo. Gitu. Kalau sama Alam, kita satu rombongan haji gitu. Jadi Oke. satu rombongan haji. Jadi kita sering ketemu pas lagi di Mekah gitu. Pas nikah itu yang Mendesainnya mendesain Iya. putranya Pak Prabowo ya. Jadi waktu itu kita kan ngobrol, pengen konsepnya kayak gimana, dikembangkan, dan Mas Didit itu kreativitasnya luar biasa. Menurut aku keren banget, dan hasilnya itu beneran my dream wedding dress itu dapat dari Mas Didit. Melampaui ekspektasi. Melampaui ekspektasi. Nah, apa yang Bang Kohar simpulkan dari fenomena keakraban anak-anak para capres di balik layar ini? Ya, politik memang harus bertarung gagasan. Yuk. Tetapi hubungan antar manusia tidak bisa dikalahkan. Karena itu antar sesama manusia yang paling penting adalah yaitu untuk kebesaran Indonesia. Kalau aku pribadi setuju, karena kalau misalnya nggak ada oposisi, jadinya kan nggak ada check and balance ya. Jadi harus ada yang selalu mengkritisi. Dan sebaliknya kalau misalnya nggak ada oposisi, berarti ya nggak ada yang mempertanyakan gitu apa yang sedang dilakukan. Jadi menurut aku sama-sama terhormat. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk box cek fakta. Kita sudahi, kita lanjut ke box selanjutnya. Box nomor berapa, Mutiara? Tunggu, Box kita cek. nomor 7. Box nomor 7. Like father, like daughter. Nah, menurut Tia sendiri, Tia tuh lebih mirip abah atau mama sih sebenarnya? Kayaknya dua-duanya deh. Sebenarnya aku ngerasanya kalau sama abah maupun mama, dua-duanya tuh bisa bahas soal topik apapun. Karena Jadi terlalu demokrasi ya. Hah? Terlalu demokrasi ya di keluarganya, bebas Jadi, mengutarakan pendapat. bisa apa ya, aku belajar dari abah, terus dulu misalnya aku ngambil kelas administrasi daerah, ya aku belajarnya dari abah gitu, dia ngasih tahu di lapangannya kayak gimana, aku kan belajar teorinya gimana, jadi apa ya, saling belajar, terus kadang juga abah nanya istilah-istilah hukum, ini tuh artinya apa sih gitu. Jadi kita saling belajar satu sama lain, terus apa ya, semuanya bisa jadi diskusi karena latar belakangnya kan beda-beda. Mama psikologi, abah ekonomi, S1-nya, terus S2-nya kan public policy, S3-nya politik. Iya. Terus adik aku Mikael akuntansi. Jadi kita tuh ngerasa ya apapun latar belakang pendidikannya kan bisa didiskusiin semua gitu. Waktu di kampus, abahmu itu kalau nggak, ini sebagai rektor nih, Iya. kalau dia marah tuh kadang-kadang suka pakai bahasa Inggris tuh. Ya. Nah, ini ada sebuah video pesan untuk Tia ini dari sosok yang istimewa. Kita akan lihat bersama. Buat Tia, sejak kecil dia selalu jadi anak yang membanggakan, menyenangkan, dan hadirnya membuat suasana di rumah kita itu selalu menjadi meriah, seru, hangat. Tia itu semacam perekat. Jadi teruslah jadi pribadi yang membanggakan, terus jadi pribadi yang membuat suasana kekeluargaan makin dekat, makin guyup. Dan insya Allah kebahagiaan, keberkahan selalu bersama Tia. Insya Allah Tia akan terus menjadi istri yang baik, insya Allah nanti juga menjadi ibu yang baik, dan nantinya bisa menjadi pilar keluarga. Keluarga yang sakinah, sebagai mawaddah warahmah, sebagai pasangan suami istri bersama Ali, dan mudah-mudahan nanti anak-anaknya. Nah, itu tadi pesan dari abahnya. Ada yang disampaikan nggak untuk abah, Tia? Untuk abah apa ya? Mungkin bisa lihat kamera. Kalau abah nonton nih, Kalau abah lagi nonton, mungkin kayaknya lagi keliling kampanye. Tapi kalau abah sempat nonton ini, terima kasih untuk semuanya, Abah. Aku ngerasa bersyukur jadi anaknya abah. Bangga punya abah yang berani, yang tetap teguh pada prinsipnya, yang mau membuat perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Mudah-mudahan abah sehat terus. Makin sering cerita sama Tia, makin sering ngobrol juga. Mudah-mudahan
apapun itu hasilnya yang terbaik untuk Abah, yang terbaik untuk Indonesia, dan thank you Abah for everything. Terima kasih Tia. Satu lagi katanya Tia ada hadiah spesial untuk Abah ya. Sebuah syair yang Tia tulis sendiri ya untuk Abah. Aku ada puisi sedikit untuk Abah. Abah adalah cinta pertamaku. Nasihatmu menguatkan saat aku ragu. Tanganmu membimbingku agar aku terus melaju. Kesabaranmu adalah ruang berkarya bagiku. Setiap tindakanmu adalah penunjuk arahku. Dan senyummu selalu kurindu. Mata teduhmu adalah api semangatku. Teruslah menjadi sumber inspirasiku, Abah. Bagiku, Abah selalu nomor 1. Semoga berkah selalu melimpahi jalanmu. Amin. Terima kasih, tetap di sini. Luar biasa loh, ini kedekatannya gimana? Tia, kami sangat tersentuh juga. Boleh diceritakan, ini adalah salah satu foto yang benar-benar sangat touchy gitu ya. Waktu itu aku post pas lagi hari ayah. Ini emang ya potret keseharian aku sama Abah gitu. Jadi Abah datang, kita ngobrol, ketawa, terus ya memang begini sehariannya sama Abah. Jadi banyak orang yang lihat kan Abah menyampaikan gagasan, itu pas sisi Abah lagi serius. Ya dianggap serius karena memang biasanya pertanyaannya serius. Tapi sebenarnya Abah itu asik banget diajak ngobrol. Abah itu kadang ya jokes bapak-bapaknya keluar gitu, agak garing kadang. Jadi ya he's just my Abah gitu. Pesan untuk anak-anak di luar sana agar mungkin bisa memiliki value yang baik dari seorang Mutiara apa? Silahkan disampaikan. Untuk teman-teman semua, menurut aku untuk memiliki value yang baik kita harus pertama tahu apa yang baik, apa yang salah, apa yang patut, apa yang enggak. Dan pegang prinsip-prinsip itu secara teguh, dan apapun itu mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan baik, dengan lancar. Jadi fokuslah pada tujuannya. Jadi apapun tujuannya, fokuslah pada itu dan jangan dengarkan noise di sekitarnya. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses semua. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Silakan duduk kembali Mutiara, dan itu tadi pemirsa, terima kasih untuk Mutiara yang sudah hadir di Q&A kali ini memberikan inspirasi buat kita semua dan juga para panelis yang sudah kepo dan mengulik-ulik tentang sosok Mutiara. Semoga menginspirasi Anda semuanya apa yang kita diskusikan dan kita bicarakan, dan pemirsa tentu saja salah satu hal yang memang menjadi pegangan kita tadi, proses yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, mencapai mimpi haruslah dengan proses, dan juga kita harus bisa memberikan dampak dengan apa yang kita miliki di bidang apapun, dengan pekerjaan apapun ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mutiara yang sudah menjadi bintang tamu dalam Q&A kali ini, dan juga para panelis. Terima kasih, dan tak lupa terima kasih juga untuk sarung gajah duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga segenap kru yang bertugas. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Karena harus ada itunya. Terima kasih Mutiara. Oke, silakan. Sidang skripsinya lulus nggak? Thank you. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh